Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ibu Febri Ayu Lestari di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil pengamatan. Nah, anak-anak ibu, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi jidni ilma wa razuqni fahma wa amalan soliha. Amin. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan kita ya nak. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta. Yang ketiga, simpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klarifikasi. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan detail dan lebih spesifik mengenai objek atau bagian-bagiannya. Bisa berupa ciri-ciri, struktur, atau karakteristiknya. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Contoh teks laporan hasil observasi. Contoh yang pertama yaitu tentang hewan. 1. Pernyataan umum. Komodo adalah jenis reptil besar yang memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kadal. Bedanya, ukuran hewan ini sangat besar. Komodo merupakan hewan langka yang masuk dalam kategori dilindungi. Komodo telah dinyatakan sebagai hewan nasional negara tersebut. Selanjutnya, deskripsi bagian. Sekilas, komodo terlihat seperti biawak biasa. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, hewan ini jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia, atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara panjang badannya, sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Kepala komodo agak memanjang, mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna. Mulutnya juga agak memanjang dengan gigi tajam yang banyak serta menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjulur keluar dan bercabang pada tepihnya. Kulitnya bersisik dan tampak keras, tapi memiliki pola yang indah. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman dengan sedikit bias kuning keemasan. Pada bagian leher terdapat lipatan-lipatan. Kulitnya yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak depan dan lipatan paha bagian belakang. 3. Deskripsi manfaat. Komodo boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun memiliki sisik yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Jadi hewan ini merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, ini ada tugas untuk kalian. Yang pertama, buatlah teks laporan hasil pengamatan tentang hewan. Kedua, buatlah secara jelas bagian-bagian pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat dari teks yang sudah kamu buat tersebut.